Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah di video sebelumnya Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam duduk menunggu kebaikan dan kasih sayang yang akan Allah turunkan kepadanya. Kemudian datanglah sekelompok musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebagian mereka diutus untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ketika salah seorang dari mereka menjulurkan timbanya, tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam menggantungkan diri padanya. Dan ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka telah menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam dalam hitungan barang dagangan mereka. Mereka kemudian menjual Nabi Yusuf dengan harga rendah kepada orang Mesir, sebab mereka tidak tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas, bagaimanakah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam setelah dijual kepada orang Mesir dan akhirnya tinggal di kediaman seorang raja Mesir? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, 'Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda.' Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, 'Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak.' Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Yusuf ayat 19-22. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbesit di dalam hati saudara-saudaranya, serta kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang menemukan Yusuf alaihissalam, karena mereka menganggapnya sebagai barang dagangan. Setelah Nabi Yusuf dibeli oleh orang Mesir dengan harga yang ditawarkannya harga termurah, motif kelompok musafir ini menjual Yusuf alaihissalam dengan harga termurah juga disebutkan dalam ayat tersebut, karena mereka merasa tidak tertarik hatinya. Ketidaktertarikan mereka dikarenakan oleh tidak mengenal anak itu, di samping statusnya apakah budak atau orang merdeka. Nabi Yusuf tinggal di kediaman seorang raja yang memiliki seorang istri yang bernama Zulaikha. Seiring berjalannya waktu, mulai ada ketertarikan dari Zulaikha terhadap Nabi Yusuf alaihissalam karena ketampanan wajahnya. Zulaikha pun tidak bisa menahan diri dan tergoda. Istri pembesar Mesir itu akhirnya menggoda Yusuf untuk memenuhi hasratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang godaan istri Al-Aziz terhadap Yusuf alaihissalam, serta ajakannya untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas ia lakukan dengan keadaan dan kedudukannya itu. Padahal, ia adalah seorang wanita yang cantik lagi kaya, mempunyai kedudukan dan masih sangat muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, 'Marilah mendekat kepadaku.' Yusuf berkata, 'Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya.' Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih." Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan,
maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf yang koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Quran Surat Yusuf ayat 23-29. Kemudian setelah kejadian itu, berita tentang istri Al-Aziz menggoda dan merayu Nabi Yusuf tersebar luas ke penduduk kota. Akhirnya Zulaikha mengadakan acara jamuan makan di rumahnya untuk membuktikan kepada mereka bahwa pelayannya tersebut tidak seperti yang mereka perkirakan. Bahkan mereka pasti belum pernah melihat pria tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Para undangan wanita yang hadir menggunjing sikap Zulaikha yang merupakan istri pembesar Mesir yang menggoda Yusuf. Maka Zulaikha meminta para wanita tersebut untuk memegang pisau dan buah. Saat Nabi Yusuf alaihissalam datang, para wanita yang melihatnya sampai-sampai tak sadar bahwa jari tangan mereka telah terpotong atas ketampanan paras Yusuf alaihissalam. Mereka benar-benar tercengang kagum dan histeris karenanya. Mereka tidak menyangka jika di antara anak cucu Adam ini terdapat laki-laki setampan itu. Oleh karena itu, ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar menemui wanita-wanita itu, mereka langsung memaklumi jika istri Al-Aziz tertarik kepadanya. Bahkan dengan tidak sadar mereka memotong jari-jari tangannya. Disertai rasa kagum yang luar biasa pada saat mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang tinggal di kediaman seorang raja Mesir dan digoda oleh istrinya yang bernama Zulaikha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan melepaskan diri Yusuf alaihissalam dari perbuatan dosa serta menjauhkannya dari perbuatan keji dan menjaganya dari godaan wanita tersebut. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.